Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penulisan resep. Ya, penulisan resep pada dasarnya difungsikan adalah apoteker, tetapi kita sebagai bidan harus mengetahui karena tidak menutup kemungkinan ketika kita nanti di puskesmas kita berada di ruangan obat yang harus mampu membaca resep. Resep itu permintaan tertulis dari seorang dokter, baik itu dokter spesialis, atau dokter umum, dokter gigi, atau dokter hewan yang diberikan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotek ya. Jadi apa itu apoteker pengelola apotek? Ya, apoteker itu orangnya, pengelola apotek itu tokonya. Jadi disebut apa? Apoteker pengelola apotek. Untuk menyediakan dan menyerahkan obat-obatan kepada penderita atau pasien. Ya. Resep yang lengkap itu harus memuat apa aja. Ada nama dokter, alamat, nomor izin praktek dokter, umum atau gigi atau hewan, ya. Terus tanggal penulisan resepnya kapan, nama obatnya apa, komposisinya apa, dan adanya tanda R. Tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep. Ya, kemudian nanti ditanda tangan atau paraf dokter penulisan resep sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Nah, yang kelima ada nama pasien atau kliennya, atau misalnya dia adalah hewan ya berarti hewannya. Kalau hewan kan nggak mungkin ya mungkin ada namanya hewannya, ada namanya. Tetapi biasanya yang ditulis ada pemilik hewan. Kemudian ada tanda seru dan paraf dokter. Untuk resep yang mengandung obat jumlahnya memiliki dosis maksimal itu dikasih tanda seru. Dan yang terakhir ada paraf dokternya ya. Kita coba perhatikan di pembagian resep yang lengkap atau ketika kita melihat sebuah resep, coba kamu lihat dan amati. Ada tanggal dan tempat penulisan resep, ya, inskriptio. Kemudian ada aturan pakai dari obat yang ditulis, signatural, aturan pakai, ya. Kalau ada kemudian ada paraf, tanda tangan dokter penulis resep itu subscriptio, ya. Subscriptio itu berarti paraf, ya. Signatur itu aturan pakai, inskriptio itu tempat dan tanggal dan tempat penulisan resep. Kemudian ada tanda buka penulisan resep, pasti di ujungnya sebelah kanan itu ada R gitu, atau disebut sebagai infeksatio. Kemudian nama obat, jumlah dan cara pembuatannya, preskriptio atau ordinatio. Itu ya, nama obat, jumlah dan cara pembuatan. Oke. Yang berhak menulis resep siapa? Ada dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi. Kalau dokter gigi tapi terbatas pada pengobatan gigi dan mulut ya. Kemudian ada dokter hewan, terbatas pada pengobatan hewan. Nah, penulisan resep yang lengkap harus terdiri dari tadi kita udah bahas 5 ya. Inskriptio, resiptio, signatur, subscriptio, pro. Ya, coba kita yang lengkap tuh harus kayak gini. Intinya ini. Kita inian satu-satu tadi sebetulnya sudah dibahas di slide sebelumnya. Ini kita bahas lebih per satu-satu. Penulisan resep. Inskriptio terdiri dari nama dokter, alamat, SIP. SIP itu surat izin praktik ya, skota, tanggal, R. Itu masuk ke dalam inskriptio. Preskriptio itu terdiri dari nama obatnya, bentuk obat, dosis, bentuk kemasan, dan jumlah obat. Itu ada di preskriptio. Kemudian signatur terdiri dari cara pemakaian, bahan sediaan obat atau BSO, jumlah obat per minum, waktu minum. Contohnya gini, S3 DD tablet 1 PC PR P.R.N demam, artinya minum 3 kali per hari, tiap kali minum 1 tablet. Minum 3 kali per hari, tiap kali minum 1 tablet. Nah, sesudah makan jika demam. Coba diperhatikan, S3 DD tab
Tab itu berarti singkatan dari tablet ya, tab. I, P, titik C, titik P, titik R, titik N, terus demam. Artinya minum 3 kali per hari, tiap kali minum 1 tablet. Ada yang bingung? Jadi S3DD tab 1 P titik C P titik R titik N titik demam 3 kali per hari, tiap kali minum 1 tablet sesudah makan jika demam. Kalau misalnya ada contoh lagi S itu tadi signatur ya, S4 DD C titik orik 2 A titik C, artinya minum 4 kali per hari, tiap kali minum 2 sendok bawaan sirup sebelum makan ya, sebelum makan. Nih, kalau pro nanti kita contoh-contoh resep ada di belakang. Coba kita lanjutkan. Sekarang pro. Bentuk umum, ini bentuknya umum. Nama pasien, umurnya, berat badannya, wajib untuk anak-anak ya. Kemudian alamatnya. Jika obat mengandung narkotika itu harus ada alamat orang. Gitu. Jadi bentuk umum, nama pasien, umur, berat badan, kemudian alamat. Tapi kalau alamat nggak wajib, kalau pasien pasti ada nama, ada umur, itu udah pasti. Tapi alamat biasanya tergantung, kalau memang itu ternyata obat-obatan narkotika itu wajib. Contohnya pro, atas nama Mike Tyson misalnya, usianya 12 tahun, berat badan 20 kg. Alamatnya tidak wajib dicantumkan, kecuali obatnya mengandung tadi narkotika. Subscriptio terdiri atas tanda tangan atau paraf. Tanda tangan untuk obat yang mengandung narkotika dan paraf jika obat-obat lain yang mengandung obat-obat lain yang mengandung narkotika, dan paraf jika ada obat-obat lain yang tergolong bebas. Atau W itu tanda bebas terbatas. Kemarin kita udah belajar loh ya. B itu bebas, W itu bebas terbatas, G itu keras, kalau PSY itu psikotropika. Dan diberikan keterangan tambahan untuk setiap resep, jangan lupa ditutup dengan garis. Jadi kalau udah selesai, garis di bawahnya. Karena ini untuk menghindari ditambahi juga obat di bawahnya kembali. Lalu diberi tanda tangan atau paraf di sebelahnya. Setelah itu dilanjut ke resep kedua untuk racikan atau puyer, di bawahnya diberitahu cara pembuatan. Jadi kalau memang itu ada puyer ya dikasih tahu cara pembuatannya. Di situ dituliskan. Ya, kenapa resep kalau udah selesai harus dicoret, di bawahnya itu garis kemudian langsung diparaf ya, untuk menghindari adanya penambahan resep oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini saya kasih contoh obat resep puyer ya, ada amoxicillin 100 mg, Lux GS, artinya ditambahkan es laktis secukupnya ya, M.F pulp DTD nomor no itu 21 bacanya ya, XX1, campur dan buatlah puyer masing-masing dengan dosis di atas sebanyak 21 buah gitu. Intinya jika obat lebih dari satu jenis, misalnya ada 3 jenis obat yang akan dijadikan puyer, maka obat ditulis secara terpisah 3 baris. Setelah itu ditulis S, Lux, GS bila perlu, dan M.F pulp DTD nomor bla bla bla. Contohnya gini, contohnya lebih gampang lah daripada ininya. Pokoknya ini ada R, amoxicillin 100, paracetamol 500 mg, M.F pulp DTD nomor misalnya itu berarti 17, S.DD pulp 1, terus ditanda tangan, digaris kemudian tanda tangan. Ya, kalau kapsul itu caps, kalau tablet itu ditulis tab, kalau pil itu pil. Ya, itu benar. Nah, cara menulis dengan sediaan, kalau sirup
Sirup merupakan sediaan obat yang mengandung banyak gula, sehingga sering menjadi bentuk obat pilihan utama untuk anak-anak. Biasanya bentuk kemasan dalam flash ya. Takaran minum biasanya sesuai dengan ukuran sendok asli. Bawaannya itu biasanya ada kalau obat sirup itu. Nah, biasa sering ada istilah forte, artinya dosis yang tinggi. Jadi kalau ada tempra forte gitu, itu artinya penurun panas dosis yang sudah tinggi. Contohnya amoxicillin sirup ada yang 125 mg per 5 cc. Jadi di 5 mili itu ada kandungan paracetamol 125 mg. Atau ada juga yang 250 mg per 5 mili. Jadi hati-hati ketika kamu memberikan suatu obat, kamu harus baca per milinya berapa gitu ya. Artinya kalau yang 125 mg per 5 cc berarti per milinya ya 125 bagi 5. Artinya ada berapa? 25 mili. Per milinya itu isinya 25 mg obat amoxicillin. Atau jika yang 250 mg itu 5 mili, isinya 250 mg, artinya setiap 1 mili berisi 50 mg obat amoxicillin. Ya, tuh. Nah, biasanya sih kalau yang dosisnya lebih tinggi ini disebut sebagai forte, ya, kayak paracetamol juga sama. Tuh, karena dosisnya sama-sama 5 mili, tapi isinya lebih tinggi dosis isi amoxicillinnya. Contoh kasus, anak Puri 18 bulan, berat badannya 12 kg, dibawa ke dokter karena demam tinggi sejak 2 hari lalu. Nah, perintahnya berikan terapi untuk pasien antibiotik sirup amoxicillin dosis anak 25-50 mg per kilogram berat badan per hari. 3 kali sehari selama 7 hari, minum sesudah makan. Maka penulisan resepnya, coba nih, berikan terapi obat antibiotik sirup ya, R itu awal, ini mumpung jadi satu, jadi kamu bisa baca. R, amoxicillin, sirup SYR itu 125 mg per 5 cc ya. Kemudian bentuknya kan tadi kalau itu cair itu flash, terus 2 ya, sesudah makan. Nomor 2 sesudah makan, artinya sesudah makan. Kemudian S3 dosis orig 1 P.C. Di kamu kasih garis, kemudian di situ di tanda tangan. Nah, sekarang kalau nulis resep, tadi udah saya bilang ya, kalau tablet itu tab, kalau kapsul itu caps, kalau pil itu pil. Tuh ya, ini. Contoh kasus, Nona Intan 18 tahun, berat badannya 42 kg, datang ke dokter gigi karena sakit gigi, berdenyut disertai demam. Berikan terapi untuk pasien. Nah, dia dikasih antibiotik amoxicillin 3 kali sehari 500 mg selama 5 hari. 15 butir ya. Kemudian dikasih antipiretik juga. Antipiretik itu penurun demam. Bentuknya paracetamol. Kalau amoxicillin tadi antibiotik, antipiretik itu buat demamnya. Itu 3 kali sehari 500 mg selama 3 hari sesudah makan bila demam. Berarti jumlahnya 9 butir, dapat diberlakukan juga menjadi 10 butir. Jadi ada 15 butir sama 10 butir ya. Bentuk yang tadi antibiotik amoxicillin itu bentuknya bisa tablet ya, atau bisa kapsul juga sih, karena amoxicillin itu ada yang tablet ada yang kapsul. Kemudian dosisnya 500 mg selama 5 hari. Kalau ini bentuknya 15 butir. Ya, kalau yang antipiretik butuh 3 kali sehari 500 mg 3 hari doang. Tapi di nulisnya coba perhatikan. Ya. Ini R caps amoxicillin 500 mg. Terus tadi dia butuh 15.
itu lambang Romawi di sampingnya itu. Jumlahnya dibutuhkan sebanyak 15 butir. Minumnya sehari 3 kali dengan dosis 1 kapsul per hari. Artinya 1 kapsul kali minum. Jadi sehari 3 kali, 1 kali minum, setiap minum 1 kapsul. Yang bawahnya, terus habis kalau udah selesai tulis garis, kemudian diparaf. R lagi, kan tadi juga ngasih paracetamol ya. Ngasih paracetamol dosisnya 500 mg. Tadi hasilnya yang sebelumnya itu 9 kan, 9 tablet dibulatkan menjadi 10. Itu lambang 10 Romawi itu. Jadi jumlah obatnya ditulis dengan Romawi. Ya, 1, 2, 3 dan seterusnya menggunakan Romawi. X itu kan sama dengan 10. Ya, dalam Romawi itu ditulis 10. Nah, dosisnya ternyata dia di 3 kali sehari dalam dosisnya 1 tablet. Ya, dan ini diberikan jika demam. Kalau itu coret, kalau sudah coret diparaf. Ya. Jadi sehari 3 kali 1 tablet jika demam. Nah, penyediaan obat dapat dilihat di buku panduan obat seperti MMS atau ISO. Nah, coba kita belajar tentang singkatan-singkatan pada resep ya. R itu ambilah, Cito itu segera, Statim itu segera dan cepat, Urgent itu penting dan cepat. Ada N.I. Ni iteratur, harap jangan diulang. Kemudian ada iter, boleh diulang. S.D.D. Ini 1 kali sehari. B.D. itu 2 kali sehari. T.D. itu 3 kali sehari. Quarter. Q.D. itu quarter, itu 4 kali sehari. Q.D. ya itu 5 kali sehari. P.I.M itu berbahaya bila ditunda, artinya harus segera diminum dan tidak boleh ditunda minumannya. Nah, coba perhatikan, ini contoh kalau kamu lagi dapat resep dari seorang dokter. Tadi kan urutannya bentuk penulisannya isinya seperti itu. Sekarang contoh, saya berikan contoh resep real yang kalau kamu dapat. Atasnya pasti ada nama dokternya, ya. Tadi kan harus ada nama dokternya, kemudian surat izin prakteknya, alamatnya, nomor telepon. Kemudian ada tanggal di penulisan resep. Kemudian setelah tanggal, kamu harus ada di bawahnya R. Dia amoxicillin 500 mg berapa? X itu berarti jumlahnya 10. Ya. Sehari 3 kali, 1 kali S3DD1 artinya dia minum sehari 3 kali, dosisnya 1 tablet. Ya, 1 tablet. Kemudian R, dexamethasone 0,5 mg dikasih juga 10 butir. Ya, itu dosisnya sehari 3 kali, dosisnya 1. Terus kemudian ini ada kurang satu, yaitu penggaris, digaris. Harusnya setiap kali resep ditulis ada garis di bawahnya. Amoxicillin S3DD.1 garis paraf. Kemudian dexamethasone S3DD1 garis paraf. Kemudian R Bodyguard 500 mg S3DD1 garis. Kemudian di paraf. Nah, di bawahnya nanti ada nama pasien. Oke, ingat-ingat ya, itu kurang garis. Ada garis dan paraf di setiap selesai menulis obat. Ya. Setiap selesai nulis obat, garis paraf ya, baru nanti ditulis nama pasiennya, baru di situ ada tanda tangan dokter, kemudian biasanya ada stempel dan sebagainya. Nah, sekarang pernah nggak ada namanya kopi resep? Tapi ini yang boleh ngopi resep itu apoteker, ya. Tidak boleh kita ngopi resep. Atau kadang-kadang juga kita tanpa penulisan ulang, tapi resepnya langsung di copy. Atau biasanya memang ada double.
ada apa namanya tuh resep yang salinan belakangnya, sehingga nanti itu bisa dijadikan sebagai copy resep atau salinan resep. Atau kalau memang tidak ada, artinya harus menyalin resep, biasanya disalinkan oleh apoteker. Itu salinan yang dibuat oleh apoteker yang keterangannya terdapat dalam resep asli harus memuat ada nama, alamat apotek, alamat apotek, nama dan nomor izin apanya, kemudian tanda tangan atau paraf apa, ya, apoteker pengelola apotek, ya, apa itu apoteker pengelola apotek. Terus ada tanda detur untuk obat yang sudah diserahkan dan detur untuk obat yang belum diserahkan. Nah, pada resep dengan tanda ITER itu Pak, ITER titik-titik jumlah berapa diberi tanda detur orik detur, ya, dan nomor, kemudian ada nomor resep dan tanggal pembuatan kopi resep. Oke, ini tentang contoh nyalin resep, ya, contoh nyalin resep. Contoh nyalin resep. Nyalin resep itu ya nurun, ya. Tapi ini yang saya contohkan berbeda dengan resep yang tadi Dr. Adityono, ya. Nurun aja, tidak ada yang berubah. Yang dirubah hanya apa? Kopnya. Kemudian sama nama pasiennya yang tadinya di bawah jadi di atas. Sedangkan obat-obatnya sama persis, ya. Obat-obatnya sama persis. Kemudian tanda tangan yang di bawah ya apoteker yang nulis siapa gitu. Ya, jadi bedanya kalau yang tadi perbedaannya itu kalau yang resep dokter itu tadi nama pasiennya ada di bawah, kemudian dia nulis resepnya sama, dia yang di atas kop di atasnya itu ya dokternya, alamat dokternya, kemudian nomor telepon dokternya, terus yang bertanda tangan di bawahnya ya juga dokternya. Nah, kalau yang kopi resep karena apoteker yang ngebikin atau apoteker apanya, apoteker pengelola apotek ya, yang di kop di atas itu apotek apa namanya, ya, kemudian alamatnya di mana, terus apotekernya siapa, surat izin prakteknya nomor berapa. Nah, yang bertanda tangan ya apotekernya bukan dokternya karena namanya kopi resep. Nah, intinya gini, resep itu sesuatu yang rahasia. Dokter yang menulis resep, pasien yang mendapatkan resep atau keluarga, petugas kesehatan, petugas lain yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Contohnya petugas pengadilan. Misalnya intinya resep itu rahasia. Yang boleh melihat resep siapa? Ya cuma dokter, apoteker, dan pasien itu sendiri atau keluarganya. Kalau misalnya nyuruh keluarga beli, otomatis ya lihat baca resepnya. Nah, atau bila perlu resep itu ternyata dijadikan barang bukti di pengadilan karena ada sesuatu ya itu artinya boleh dibuka. Sama dengan apa namanya status pasien atau apa namanya pengobatan pasien. Ya kalau memang dibutuhkan di sidang pengadilan apapun itu bisa dibuka. Nah, sekarang yang sering salah ketika dalam mengerjakan resep, salah pasang etiket obat. Apa sih etiket itu loh? Tempelan dan ini diminumnya kapan, kemudian dosisnya berapa, namanya siapa. Nah, kesalahan memasang etiket obat. Kedua, salah menulis dalam etiket obat. Harusnya misalnya yang dicoret kan ada suka diminum makan sebelum sebelum makan, sesudah makan, pagi, siang, sore. Nah, salah nyoret atau salah nulis kalau memang masih manual ya berarti salah nulis gitu. Atau kemungkinan salah baca resep, ya, dan salah mengambil obat. Nah, ini lebih parah lagi. Tapi memang gini, kesalahan mengambil obat ini memungkinkan terjadi. Makanya apoteker tuh harus hati-hati ketika dia mengambil obat. Karena obat itu ada yang bentuknya mirip, namanya mirip, kemudian warnanya mirip, wadahnya mirip gitu. Sehingga dia harus hati-hati. Ya. Karena walaupun bentuknya mirip, fungsi dan kemanfaatan itu bisa jauh berbeda. Contohnya kayak flashnya MGSO4. Mungkin nanti kalau kalian sekilas kamu bisa lihat ya. MGSO4 sama Otsui. Otsui itu aquabides, dia bisa buat nyampur semua jenis obat, ya. Sedangkan MGSO4 itu adalah cairan yang dipakai buat menurunkan, mencegah adanya kejang. Kan berbeda banget itu, ya. Itu jadi harus hati-hati. Hati-hati dengan namanya obat, di mana obat itu dia bisa bentuknya mirip,
atau mungkin namanya mirip dan lain sebagainya. Harus hati-hati, dibaca betul label etiket obatnya. Karena obat itu pasti ada, entah kalau apa namanya dia bentuknya kapsul gitu, dia kan pasti ada renjengnya, ada wadahnya, ada wadah kapsul-kapsulnya. Nah itu kamu baca itu. Atau ketika dia botol minuman, biasanya dia dimasukkan dalam kardus, di kardusnya itu biasanya ada aturan pakai, ada kertasnya yang silakan. Nah, jadi kamu harus baca secara teliti. Etiket, etiket itu ada dua ya, warnanya putih sama warna biru. Coba kamu perhatiin kalau kamu dapat obat, ada tulisan warnanya putih. Ini biasanya obat yang diminum, bisa tablet, kapsul, sirup, puizer itu etiketnya warna putih. Tapi coba kamu kalau suatu saat kamu lagi sakit mata atau apa terus kasih salep. Nah, biasanya salepnya itu etiketnya warna biru. Etiket itu tempelan ya, tempel yang nempel di plastik obatnya itu, krep obat itu di luarnya itu ada tempelannya biasanya. Nah, kalau yang buat diminum itu warnanya putih, tapi kalau dia obat salep atau suppositoria yang dimasukin ke anus atau tetes mata itu biasanya warnanya biru. Nah, perhatikan kalau lagi dapat obat ya, biar nanti kalian juga, oh iya ternyata etiket itu ada dua. Gitu. Nah, hal-hal yang termuat dalam etiket harus ada apa saja? Ya ada nama apotekernya, ada nama apoteknya, nama apotekernya, nomor dan tanggal, nama pasiennya siapa, aturan pakai obat, instruksi khususnya. Misalnya harus dimasukkan ke dalam atau diteteskan dalam mata. Coba diperhatikan. Ada yang pernah ke dokter akhir-akhir ini? Coba dilihat, ambil obatnya, kemudian kamu lihat di plastik wadah obatnya itu biasanya ada nempel etiket, bisa warnanya putih, bisa warnanya biru. Putih jika itu obat diminum. Nah, coba perhatikan, pasti ada apoteknya, kemudian nama apotekernya siapa, nomor, tanggal, nama pasien, aturan pakai. Walaupun aturan pakai itu tuh biasanya udah ada formatnya, mereka tinggal nulis angka 1, 2 kali, 3 kali, terus kemudian paling ditambahin tulisan kadang dihabiskan biar lebih jelas misalnya antibiotik. Nah, ini contoh etiket obat yang ditempel. Bentuknya biasanya agak kecil ya. Ini di sini saya tulis agak besar. Bentuknya biasanya agak kecil. Kamu tinggal isi aja titik-titik itu. Tuh. Ada nama apoteknya, ada nomornya, ada tanggalnya, ada nama pasiennya, berapa kali sehari, dia tablet apa kapsul atau sendok makan atau apa gitu kan. Kemudian diminumnya pagi, siang, malam, biasanya conteng gitu. Conteng aja. Kalau memang 3 kali ya sarannya apa, pagi, siang, malam misalnya. Sorenya berarti nggak dicentang. Terus kemudian apa namanya, atau mungkin setengah jam ada aturan lain yang sebelum makan atau bersama makanan, sesudah makan itu dilingkari biasanya, misalnya sesudah makan lingkari yang sudah makan gitu. Kalau obat-obat mah ya rata-rata sebelum makan. Nah, ini yang etiket biru tadi, obat tetes mata, obat tetes telinga, obat, kemudian obat yang dimasukkan ke dalam kemaluan ataupun tadi ke dalam anus atau disebut suppositoria, obatnya kayak kapsul gitu ya. Ini bentuknya ya, tulisannya tetap ada apoteknya di mana, kemudian ada alamatnya, kemudian apotekernya siapa, nomor, tanggal, nama pasien, kemudian berapa kali sehari harus itu dioles atau ditetes, kemudian itu ada keterangan biasanya obat luar gitu. Ya, ada yang ditanyakan sampai sini? Silahkan Anda nanti bisa diskusikan. Ya, intinya penulisan resep itu rahasia, dan yang diperbolehkan menulis resep adalah dokter, entah itu dokter hewan, dokter spesialis ataupun dokter umum ya. Nah, hanya kenapa kita harus belajar resep? Karena ketika kamu nanti di puskesmas, bisa jadi kita terjun juga di ranah tempat obat, sehingga kita harus tahu bagaimana menyiapkan obat dan membaca resep. Oke? Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.